Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada acara seminar pada kali ini. Ya, judul seminar kali ini yaitu tentang pengembangan kewirausahaan di era milenial. Kewirausahaan itu sangatlah penting bagi diri kita masing-masing. Pasti kita akan melakukan kewirausahaan itu. Sebelum kita dalam tahap pengembangan, sebaiknya kita mengetahui apa itu kewirausahaan, yang bisa disebut juga entrepreneurship, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang nilai kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh tantangan hidup. Ya, kita itu harus siap dengan tantangan-tantangan hidup yang baru. Jangan hanya kita itu mengikuti tidak melangkah, jadi tetap di tempat. Kita harus berani melakukan tantangan hidup tersebut. Dan cara memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Kalau masalah risiko sudah pasti ada. Apa aja kita lakukan itu pasti ada resikonya. Cuma bagaimana kita menanggulangi resiko itu tersebut, dengan cara bagaimana kita agar mencari solusi dalam menghadapi resiko itu. Dan kewirausahaan merupakan suatu ilmu tersendiri, memiliki proses sistematis dan dapat diterapkan dalam bentuk penerapan kreativitas dan keinovasian. Dalam ilmu kewirausahaan kita itu harus memunculkan ide-ide yang baru. Jangan monoton. Itu akan pasti kalah saing dengan yang lainnya. Kita harus memiliki inovasi-inovasi kreatifan, apa yang harus kita produksi, bagaimana kita melangkah, yang harus kita tahu. Dan ada beberapa hal dalam pengembangan kewirausahaan yang dapat dilakukan. Yang kesatu, ini harus diingat-ingat untuk mengembangkan kewirausahaan ini. Satu, pengembangan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang bisa disebut KTSP. Untuk mewujudkan manusia wirausaha di lingkungan sekolah, tidak perlu merevisi kurikulum secara total. Pengembangan kurikulum dalam rangka menanamkan jiwa wirausaha pada peserta didik dapat dilakukan dengan cara mengembangkan KTSP yang telah ada dengan mengaktualisasikan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan program-program nyata kewirausahaan di sekolah. Jadi kayak setiap pergantian menteri pasti kita kan terjadi pergantian kurikulum. Itu tidak apa-apa. Cuma kita itu harus bisa menyesuaikan kurikulum yang selanjutnya. Jadi tidak berpatokan. Jadi kita tidak telat mengikuti kurikulum yang selanjutnya. Jadi kita bisa siap menghadapi kurikulum yang saat ini berlaku. Kalau dalam hal sekolah biasanya kewirausahaan itu mencakup prakarya. Prakarya itu seperti kita kita melakukan atau kita membuat karya-karya yang sedemikian semampu kita itu. Dan biasanya untuk penerapan kewirausahaannya pada sekolah itu biasanya mengadakan acara kayak bazar. Itu biasanya sekolah melatih untuk belajar berkewirausahaan. Untuk yang kedua, peningkatan peran sekolah pada mempersiapkan wirausaha. Saya jelaskan terlebih dahulu. Hakikat persiapan seorang wirausaha adalah dalam segi penempaan sikap mental wirausaha. Dengan perkataan lain, persiapan seorang wirausaha terletak pada semua daya kekuatan pribadi peserta didik untuk menjadikan dinamis dan kreatif. Di samping mampu berusaha untuk hidup maju dan berprestasi,
Salah satu ciri seorang wirausaha adalah memiliki kepribadian yang kuat. Ya, kembali lagi pada sebelumnya, risiko itu pasti ada. Cuma bagaimana kita menyikapi atau siap dalam menghadapi risiko itu tersebut. Dan ini kreatif, kembali lagi kreatif. Ya, kita itu harus berpikir seperti jangan di tempat lah, kita itu harus melangkah dan kita munculkan ide-ide baru. Seperti pertama, kamu melakukan hal A, jadi kita itu harus mempunyai planning selanjutnya. Seumpama A ini sudah berjalan atau ada gagalnya, kita mempunyai plan B. Jadi tidak larut-larut dalam hal A tersebut kalau ada gagalnya. Jadi kita langsung ambil atau berubah menjadi rencana plan B itu. Untuk yang ketiga, pengembangan dalam perorganisasian proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan agar peserta didik mengalami pengembangan pribadi yang integratif, dinamis, dan kreatif. Hal ini tidak berarti bahwa perorganisasian yang sudah berlaku di sekolah itu harus dihilangkan. Perorganisasian yang sudah ada biar berlangsung terus. Yang penting perlu dicari cara perorganisasian lain untuk menunjang proses belajar mengajar yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk aktif belajar dari kenyataan hidup sehari-hari di dalam masyarakat. Jadi kita itu tidak harus menghilangkan yang lama dengan hal yang baru, tetapi kita harus tetap ada hal yang lama, cuma kita ada hal-hal yang baru lagi yang harus kita lakukan. Kembali lagi, kreativitas itu penting banget untuk bagi kewirausahaan, ilmu kewirausahaan. Karena sebab kalau orang itu sudah tidak kreatif, pasti orang itu kurang kuat dalam hal bersaing. Pasti banyak kalahnya dengan orang lain. Kreatif dalam hal apapun, apa dalam masalah apa produksi apa yang lain itu kita perlu banget kreatif itu. Selain itu, alternatif lain untuk mengembangkan organisasi pengalaman belajar peserta didik adalah pelaksanaan pembelajaran yang berbasis unit produksi. Sebagai contoh, pada pembelajaran materi produksi, peserta didik dilatih keterampilan untuk memproduksi karya. Selanjutnya, hasil produksi dititipkan dalam unit produksi di sekolah untuk digunakan sebagai latihan menjual pada saat penyampaian materi distribusi. Bentuk ini bukannya mengganti perorganisasian yang sudah ada, melainkan sebagai variasi. Ya, variasi pengalaman belajar peserta didik. Pengalaman belajar sukses dalam impian semua orang. Kesuksesan bisa dicapai dengan 1000 cara, tapi untuk bisa menjadi orang yang sukses tentunya dibutuhkan kerja keras, doa, dan juga strategi yang cerdas. Salah satu pintu menuju kesuksesan adalah dengan menjadi wirausaha. Hidup dengan langkah yang berani, keputusan yang besar akan membuat perubahan besar dalam hidup Anda. Jadi kita itu harus berani melakukan langkah-langkah yang menurut kita itu sudah direncanakan menjadi baik. Kalau kita mikir resiko terus, pasti tidak akan melangkah. Pasti kok ini terus, yo gak mungkin melakukan. Yang terpenting adalah kita mencari strategi untuk mencapai itu. Jadi masalah tersampai tidaknya itu urusan belakang. Pokoknya kita bergerak dulu, dan cuma kita itu sudah mempunyai strategi. Jadi tidak hanya bergerak, cuma kita itu sudah tahu langkah-langkahnya. Untuk yang keempat, pengembangan proses kelompok. Hubungan pribadi antara peserta didik
di dalam kelas mempunyai pengaruh terhadap belajar mereka. Aktivitas belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh perasaannya tentang diri sendiri dalam hubungannya dengan guru-guru serta teman-temannya. Pertumbuhan peserta didik banyak tergantung pada suasana emosional dari kelompok kelasnya. Proses-proses kelompok di kelas bukan hanya mempengaruhi perasaan dan sikap para peserta didik, tetapi juga mempengaruhi hasil belajar mereka. Hal ini guru dituntut untuk berusaha mengadakan modifikasi-modifikasi terhadap proses-proses kelompok peserta didik di dalam kelas agar tumbuh dan berkembang jiwa kewirausahaan pada diri peserta didik. Jadi ini kalau kita pribadi, kita itu harus membenahi kayak sosial, jiwa sosial kita itu harus tumbuh. Kalau dalam wirausaha itu pentingnya untuk kita mencari support dari kayak kita membangun usaha, pasti kita kan butuh suntikan dana. Jadi kita mencari investor. Jadi kita itu pintar-pintar lah dalam hidup bersosialisasi, karena manusia itu kan tidak hidup sendiri, karena manusia itu mempunyai jiwa sosial. Yang selanjutnya, pengembangan pada diri pendidik sebelum pendidik melaksanakan pembelajaran di kelas. Terlebih dahulu pendidik juga dilatih kewirausahaan, terutama yang terkait dengan penanaman jiwa dan perilaku wirausaha atau jiwa dan skill kewirausahaan. Akan lebih baik jika pendidik memiliki pengalaman empiris di dalam bisnis. Ya, jadi kita kalau sekolah melakukan ada acara-acara bazar itu kita harus bisa melakukan. Kalau tidak, kita mulai dari situ. Kita mulai dari mana lagi? Itu sebagai pembelajaran untuk kita, untuk kedepannya menjadi lebih besar. Karena biasanya kalau di bazar itu sama saja sistemnya sama dengan yang di luar. Kalau di luar sekolah, kalau sudah melakukan sudah besar, pasti kita mengetahui dari kita menjual produk apa, dan kita harusnya produksi apa, terus bagaimana langkah-langkah kita agar produk kita ini laris. Jadi bagaimana kita menarik pelanggan-pelanggan, yaitu kita harus melalui bazar itu sebagai sarana pembelajaran untuk kedepannya. Dan apalagi di era serba canggih, kemajuan zaman dan teknologi menjadi pemicu bagi kita untuk memanfaatkannya sebagai peluang menghasilkan keuntungan. Dan kita itu bisa mengembangkan lewat apalagi sekarang kan pada era digital, bisa lewat kayak kita usaha itu bisa lewat all shop atau kan ada aplikasi kayak seperti Shopee, Lazada ya. Kita lewat seperti itu. Karena mulai dari situ itu kita mulai sekarang lebih mudah untuk belajar usaha kalau lewat situ. Jadi kita tidak harus berpatokan kita itu harus berjualan harus langsung di toko di itu. Kita bisa memulai dari all shop kecil-kecilan. Kita ambil dari toko ini, terus kita upload lewat sekarang sosial media seperti Facebook paling mudah. Ya kita upload di Facebook itu bisa kita lewat dibuat status dikirim langsung di grup-grup itu, dan kita tinggal hanya ambil dari toko itu. Jadi kita seperti orang menjadi tangan kedua. Jadi ambil terus kirim, itu lebih simpelnya. Kalau berani mencoba, kita itu harus berani membuat produk sendiri. Kalau tidak mau dari toko-toko yang lain. Dan generasi yang dekat dengan teknologi adalah sumber pasar baru bagi para wirausaha. Teknologi yang semakin canggih.
yaitu kita harus pintar-pintar pada era ini, kita itu harus pintar-pintar melakukan media kayak pintar-pintar melakukan dalam hal media sosial, karena di era digital ini ya. Cukup sekian karena saya hanya diberi waktu terbatas. Ya, cukup dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.